Saya akan membacakan ayat ke-12, lalu Bapak Ibu 13 kita bertanggapan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan satu janji kebenaran yang sangat indah. Yaitu di ayat ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, Alkitab berulang kali memberitahu kita bahwa Tuhan begitu peduli dengan kita sebagai umatnya. Saya ambil dua contoh saja di PL. Tuhan berkata di Mazmur 68 ayat 6. Allah di kediamannya yang kudus adalah Bapa anak yatim dan pembela bagi para janda. Sekarang di bagian ini ditekankan lagi janji Tuhan itu bagi umatnya. Di mana Tuhan Yesus berjanji untuk memberi mereka Roh Kudus. Dia menjanjikan pelayanan yang mulia dengan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia sendiri kerjakan. Yesus memulai kalimatnya di bagian ini tentang kuasa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Yesus telah memberitahu bahwa dia akan pergi. Ini sesuatu yang sangat sulit diterima oleh para muridnya. Waktu itu mereka merasa seperti anak yatim piatu. Mereka merasa ditinggalkan. Tetapi Yesus berkata dia akan pergi kepada Bapa. Dan dia meyakinkan mereka bahwa relasi mereka akan terus berlanjut. Tidak stop hanya sampai di situ. Bahkan lebih baik relasi itu. Dan pekerjaan Tuhan juga akan terus berjalan, bahkan lebih besar lagi. Di ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Itu kalimat yang luar biasa, saudara. Kita sulit membayangkan, ya. Kita mempunyai kemampuan bisa mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Bahkan lebih besar. Pertanyaannya, saudara, bagaimana orang percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan? Dia memberi makan orang banyak. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu? Kita mendoakan orang, saudara, menyembuhkan orang sakit saja sudah tidak mampu. Apalagi membangkitkan orang mati. Jadi apa maksudnya pernyataan Tuhan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Tuhan Yesus menjawab di akhir ayat 12. Jawabannya singkat, saudara.
mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Waktu itu pelayanan Yesus di Galilea dan Yudea itu terbatas. Dan ketika dia mati, murid-muridnya itu ketakutan semua, saudara. Mereka semuanya sembunyi kecuali Yohanes dan beberapa perempuan di dekat kayu salib. Kalau melihat akhir yang suram seperti ini rasanya sulit sekali untuk melihat pekerjaan Tuhan bagaimana terus berlanjut. Justru kuncinya Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada gereja. Dan pekerjaan-pekerjaan Kristus diberikan sampai ke ujung bumi. Dan jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Gereja berkembang. Itulah maksud Tuhan di sini. Pemberitaan Injil yang berkuasa. Dan pertobatan jiwa-jiwa manusia yang kembali kepada Tuhan. Ini pekerjaan besar yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus melalui gereja. Kita banyak dengar, saudara, tentang Roh Kudus. Di gereja setiap minggu kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara, dan juga ibadah liturgi kita alaskan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita take it for granted terhadap pribadi dan karya Dia. Padahal kita semua, saudara, coba renungkan, kenapa kita bisa jadi orang percaya? Bukan karena dilahirkan di keluarga Kristen, saudara. Tetapi karena kita pernah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus di bawah kuasa daripada Roh Kudus. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, pekerjaan-pekerjaan besar yang terjadi, itu bukan mujizat-mujizat penyembuhan. Tetapi pemberitaan Injil dan pertobatan jiwa manusia. Itu pekerjaan besar yang terjadi. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Nah, Martin Luther menyebut pertobatan itu sebagai mujizat yang paling besar, saudara. Kenapa? Karena jiwa orang mati kok bisa dihidupkan, saudara. Jiwa yang sudah mati itu bisa dihidupkan. Musuh Allah bisa dijadikan sahabat Allah. Bahkan dijadikan anak-anak Allah. Inilah pekerjaan-pekerjaan besar yang akan dikerjakan oleh para murid dan gereja Tuhan di sepanjang sejarah. Itu sebabnya Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa dan Roh Kudus akan diberikan sehingga dengan kuasa Dia kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu. Di ayat 13-14, apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, saudara. Ini bukan artinya apa saja yang kita inginkan, selama kita tutup di dalam nama Yesus, pasti dikabulkan. Saudara, itu bukan arti sebenarnya di sini. Tuhan Yesus mengajarkan di sini bahwa doa yang terkabul itu adalah doa yang mempermuliakan Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan memuliakannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Itu kalimatnya yang penting. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa yang dikabulkan oleh Dia adalah doa yang mempermuliakan Bapa. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Maka doa itu, saudara, pasti harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Konsisten dengan ajaran-ajaran Kristus. Bahwa seluruh pelayanannya di dunia ini adalah untuk memuliakan Bapanya. Itu sebabnya, saudara, kita juga harus memiliki tujuan yang sama di dalam doa-doa kita. Apa yang kita minta itu bukan untuk diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya ambil contoh doa Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Supaya aku jangan meninggikan diri
karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Karena dia diberikan penglihatan, dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga dan sebagainya, saudara. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur di hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah di sini saudara, Paulus berdoa supaya Tuhan itu mengambil penderitaan yang dialami oleh dia. Dia menyebutnya itu duri yang berasal dari setan yang menghantam dia. Dan itu sangat menyiksa dia dan mengganggu pelayanan dia. Kita tidak diberitahu pasti, saudara, di sini apa kesusahannya itu. Sehingga kita bisa menerapkannya. Kita mungkin menerapkan itu juga kepada diri kita masing-masing. Berupa kesulitan apapun, saudara, yang mungkin menimpa diri kita. Tetapi kemungkinan besar itu adalah penyakit fisik dia, saudara. Kemungkinan sakit mata atau apapun itu lebih dari sekadar gangguan. Itu sangat melemahkan dia. Sehingga dia merasa penyakit itu justru menghambat pelayanan dia. Itu sebabnya dia berdoa memohon agar Tuhan boleh menyembuhkan dia. Singkirkan penyakit ini. Bagi kita kelihatan logis, saudara. Bagaimana aku bisa melayanimu dengan baik, Tuhan, kalau tubuhku sakit seperti ini? Sembuhkan aku, Tuhan. Dan dia berdoa terus, supaya aku bisa melayanimu lebih baik. Tuhan, sembuhkan aku. Bayangkan, saudara, kalau kita sudah doa terus. Sudah cari pergi ke dokter, tapi juga tidak ada kesembuhan. Sakit tetap berada di dalam tubuh kita. Ini Paulus sudah berdoa 3 kali, yang artinya terus menerus, saudara. Tetapi pada akhirnya Tuhan memang menjawab. Tetapi jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak sembuhkan dia. Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi pada akhirnya Paulus mengerti penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk menjaga dia dari kesombongan karena menerima penyataan dari Tuhan. Saudara, seringkali kita diizinkan mendapat sakit, mungkin untuk merendahkan diri kita juga. Tuhan ingin kita supaya makin rendah hati, sandar kepada Dia, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tidak mau kita sombong atas kesuksesan kita, atas pencapaian kita, saudara. Dan Paulus juga sadar bahwa penyakitnya itu tidak disembuhkan untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa Tuhanlah yang bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bukan Paulus. Dan di dalam pergumulannya itu, jawaban Tuhan ini memuaskan hati Paulus. Bahkan dia bisa bermegah di dalam kelemahannya. Karena dia tahu, saudara, melalui kelemahannya itu, kuasa Kristus itu bekerja di dalam dia. Sehingga pada akhirnya dia banyak bersyukur. Dan mengajar kita juga banyak bersyukur, saudara. Karena pelayanannya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun dikerjakan di dalam tubuh yang begitu sakit dan menderita. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana orang berada di dalam penderitaan, tetapi tetap ada keinginan mempermuliakan Tuhan. Itu, saudara, kematangan rohani yang luar biasa. Paulus menjadi contoh di dalam kematangan rohani. Itu membutuhkan anugerah Tuhan. Sehingga Paulus diberi anugerah untuk bertahan. Karena apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya itu dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Paulus yang terdalam. Sebelum duri itu, Paulus kan diangkat ke surga. Jadi kemungkinan dia bisa jadi orang yang sombong. Maka Tuhan mengizinkan duri itu. Seolah-olah Tuhan mengatakan, Paulus, sebenarnya kamu tidak butuh disembuhkan. Justru dengan penyakit itu, namaku akan terus
dipermuliakan di dalam hidupmu. Di dalam Westminster Confession of Faith, saudara, tujuan utama bagi manusia dicipta adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Dan itulah tujuan utama dari doa yang diajarkan Yesus di sini, agar Bapa dimuliakan. Doa bukanlah sarana untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk mencapai tujuan, yaitu melayani Tuhan dengan setia bagi kemuliaan Dia sendiri, bahkan ketika kita berada di dalam kesulitan. Dan di situ kita diberkati. Sulit, saudara, untuk kita boleh menempatkan diri di tempat Paulus, mengalami sakitnya sengsara yang dia alami, tetapi itu bagi kemuliaan Tuhan, dan membuat Paulus semakin bersandar kepada Tuhan. Di dalam hidup kita seringkali ujian iman itu datang di saat-saat seperti itu. Ketika kita tidak mendapat pengalaman yang menyenangkan, kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, hidup ini menjadi sulit. Dan itu menguji iman kita. Artinya kita harus memastikan di dalam diri kita, apakah Tuhan itu baik atau tidak. Saya tahu Dia maha kuasa, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi apakah Dia baik? Kisah Paulus ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahkan di dalam segala kesulitan yang menimpa kita, kita bisa mengatakan Allah itu baik. Karena ada sesuatu yang baik yang akan dihasilkan daripada itu semua, saudara. Seperti yang Paulus sendiri katakan, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mencintai Dia. Itu di mana, saudara? Roma 8 ayat 28. Tetapi hanya iman yang matang, kerohanian yang begitu stabil, yang bisa menerima duri di dalam daging semacam itu, dan bersuka cita karena hal itu. Dia yakin, saudara, itu datang daripada Tuhan yang baik, untuk tujuan yang baik, dan turut bekerja melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Kita membutuhkan iman yang teguh untuk mempunyai keinginan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Dan iman semacam ini hanya bisa dicapai dengan kesalehan dan disiplin rohani, saudara. Kita di sini semua, saudara, masih ingat nggak apa yang selalu saya tekankan, saudara, kepada saudara semua di awal tahun? Saya kasih itu agenda untuk saudara baca firman. Sudah dikerjain belum? Sampai mana sekarang saudara baca firman? Itu disiplin rohani yang saudara kerjakan. Itu bukan balap-balapan, saudara. Bukan supaya ayo sampai mana kamu sekarang balap-balapan, lalu sombong. Bukan, itu membangun kerohanianmu. Itu penting sekali, saudara. Nanti Desember saya akan tanya lagi, saudara, siapa yang sudah selesai membaca Alkitab di dalam 1 tahun 1 kali. Saudara, orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab selesai 1 kali pun, saudara. Itu malu loh. Ya kan? Bagaimana ketemu Tuhan, saudara? Kok surat cinta dia tidak pernah dibaca? Ya kan? Coba, saudara, lebih giat, lebih disiplin. Ya, baca itu surat. Karena itu, saudara, kematangan rohani kita itu bisa tumbuh karena firman. Bukan karena doa, saudara. Karena firman. Firman itu yang terus-menerus mematangkan rohani kita. Dan saudara harus membacanya, merenungkannya, saudara, dalam hidup keseharian. Itu, saudara, anugerah demi anugerah muncul dari situ. Ini sebenarnya, saudara, yang menjadi tujuan hidup kita bukan pencapaian pribadi, tetapi kemuliaan Tuhan. Bagaimana hidup kita mau mempermuliakan Tuhan, saudara, kalau kitab suci tidak dibaca, tidak direnungkan, itu tidak ada kekuatan kita sampai ke sana. Justru itu yang memberikan kita kekuatan. Di tengah kesulitan masih bisa mempermuliakan Tuhan, saudara. Itu kekuatan dari mana? Harus dari firman, tidak ada dari yang lain. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Dan kita menjadi berdoa untuk segala sesuatu yang memang tujuan akhirnya untuk kemuliaan Bapa sendiri. Maka janjinya Yesus akan melakukan apa yang kita doakan. Di ayat ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku.
Firman Tuhan mengajarkan saudara bahwa ketaatan itu adalah satu konsekuensi daripada kasih kepada Kristus. Kalau kita mengasihi Dia, kita akan menaati Dia. Itu otomatis, saudara. Kalau kita berkata kita mau mencintai Yesus, maka kita menaati segala perintah Dia. Kasih yang tulus kepada Yesus diwujudkan di dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Dia. Dengan kata lain, saudara, orang yang mengasihi Yesus itu menundukkan kehendaknya sendiri di bawah kehendak Tuhan. Kristus sendiri memberikan contoh bagaimana Dia menaklukkan kehendak Dia di bawah kehendak Bapanya. Nah, itu di Getsemani ketika Dia berdoa, saudara. Kalimatnya seperti ini, jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Itu doa yang mempermuliakan Bapa. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita memaksa Tuhan di dalam doa-doa kita? Kalau engkau tidak sembuhkan saya tidak akan percaya kepadamu. Atau kita berdoa, Tuhan, aku sebagai anakmu, aku memohon kesembuhan. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kristus yang telah memberikan kita contoh untuk mengikut Dia. Maka kita harus menaklukkan diri di bawah kehendaknya. Marilah kita mencintai Tuhan. Biarlah kita taat kepada perintah-perintahnya. Sehingga kehendaknya terjadi di dalam hidup kita. Di dalam ayat ke-16 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ayat yang memberitahu kita tentang Allah Tritunggal. Ada aku, itu Yesus Kristus. Ada Bapa, Allah Bapa, dan Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia adalah penolong yang lain atau Parakletos. Yesus Kristus berkata kepada para murid bahwa Dia akan pergi kepada Bapa. Itu sebabnya Dia minta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Jadi penolong yang pertama itu Yesus Kristus. Sekarang Dia akan pergi dan Bapa akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus. Namanya penolong itu, saudara, berarti bukan Dia yang mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Kita juga harus ada perjuangannya. Tetapi yang mengerjakan itu kita, saudara. Dan Dia yang menolong kita, memberikan kekuatan. Dia adalah satu pribadi yang berbeda daripada anak dan Bapa, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan anak. Dan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Berarti itu adalah Dia roh yang kekal. Sehingga Dia mungkin berdiam di dalam hati manusia selama-lamanya. Tidak ada pribadi yang lain bisa menyertai kita selama-lamanya kecuali Dia adalah Allah sendiri. Hanya Roh itu adalah Allah sendiri yang menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Di dalam konteks ini, saudara, apa faedah Roh Kudus menyertai kita? Paling sedikit ada dua. Yang pertama, Dia menguatkan dan menghibur kita. Itu sebabnya, saudara, kita senantiasa mempunyai kekuatan itu dari dalam. Seorang pemuda, saudara, yang ditinggalkan mati oleh kekasihnya malam sebelum mereka menikah. Nah, di saat seperti itu, saudara, dia merasakan bahwa tidak ada sahabat yang lebih baik selain Tuhan Yesus. Saudara, bayangkan ya, besok mau nikah, kekasih kita mati tenggelam di danau. Nah, saudara, orang itu di dalam kesepian dia, kesedihan dia, dia menulis puisi. What a friend we have in Jesus. Yang kita semua kenal melodinya. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya.
Saudara, itu ditulis oleh seorang yang kekasihnya mati sehari sebelum dia menikah. Yesus menjadi sahabat kita melalui Parakletos itu. Pada saat kita merasa paling susah, kita tidak pernah ditinggal sendiri, saudara. Karena Roh Kudus mendampingi kita. Pada waktu orang Kristen di dalam keadaan paling terpuruk, dia punya penolong yang terus-menerus menyertai. Seorang kawan bisa meninggalkan kita di saat kesusahan. Tetapi Roh Kudus itu pendamping yang paling setia. Yang kedua, saudara, dia menjamin keselamatan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Itu artinya keselamatan kita itu aman, saudara. Jika dia menyertai kita selamanya, maka kita tidak mungkin akan tersesat atau dibuang. Itu adalah penghiburan yang besar sekali, saudara, bagi orang-orang Kristen. Sangat penting bagi kita memiliki jaminan keselamatan. Dan tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa terhilang dari Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak pernah bisa maju di dalam iman Kristen tanpa jaminan ini. Saya sering kali tanya, saudara, kepada orang Kristen, saudara yakin belum saudara sudah menerima keselamatan? Mereka meragukan, saudara. Kenapa? Bagaimana orang Kristen bisa menjadi saksi Tuhan? Saya selalu katakan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Injil Tuhan yang berkuasa membawa orang kembali kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak yakin keselamatan kita? Itu anugerah, saudara, keselamatan itu. Itu bukan perbuatan kita. Itu anugerah dari Tuhan, saudara. Paulus berkata di dalam suratnya Efesus, kamu diselamatkan itu oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu sebabnya, saudara, kita tidak beriman kepada kekuatan kita sendiri. Ups and down, saudara. Tetapi kepada kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Dan kebenarannya itu tidak pernah berubah, saudara. Yesus mati dan ketaatannya itu sempurna. Dan itu yang dianugerahkan kepada kita. Iman kita bisa turun naik. Hari ini cinta Tuhan, saudara, besok jadi dingin. Masa pada saat kita dingin, saudara, kita jadi orang tidak diselamatkan? Iya kan? Tetapi Yesus itu sempurna. Saudara, karyanya di atas kayu salib sempurna. Darahnya dialirkan, itu yang menjadi kebenaran bagi kita, saudara. Dan itu dianugerahkan bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita beriman kepada yang tidak berubah itu. Yaitu kebenaran Kristus. Ketaatan Dia. Maka ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Sehingga Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita itu menjadi jaminan keselamatan kita. Saudara, sehingga yang namanya, saudara, beriman itu kan istirahat. Ya, we are rest in Him. Bukan restless, saudara. Orang restless itu kan gelisah terus gitu. Tapi kita yang bersandar kepada Kristus itu kita tidak lagi gelisah. Karena kita beristirahat di dalam Dia. Kita mendapat sejahtera pada Kristus dan kebenaran Dia. Jadi iman itu bersandar, saudara. Hati kita tidak gelisah lagi karena penerimaan Kristus itu sempurna. Kita tidak bergantung kepada penerimaan orang lain. Kita beriman kepada Kristus. Kita telah diterima oleh Tuhan. Tetapi saudara, di dalam hal ini kita itu tidak boleh mempermainkan anugerah Tuhan. Memang itu benar, saudara. Kita yang sudah, pokoknya sudah diselamatkan, pasti diselamatkan. Mari kita berbuat dosa. Terus menerus hidup dalam dosa. Itu tandanya saudara belum diselamatkan mungkin kalau begitu. Saudara, orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya pasti hidupnya ingin kudus. Makin dikuduskan sehari-hari, saudara. Kita yang percaya itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Menjadi milik Allah, saudara, selama-lamanya. Itu Roh Kudus berdiam di dalam diri kita selamanya. Kita tidak akan pernah terhilang. Parakletos, Tuhan Yesus bilang. Dan Dia akan berdiam di dalam hatimu selama-lamanya. Kamu yang percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus itu menjamin keselamatan kita. Dan Tuhan Yesus menghibur dengan janji di ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, Tuhan tidak berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti domba tanpa gembala.
Tetapi Tuhan Yesus memilih anak yatim piatu, mewakili apa yang mereka rasakan saat itu. Anak yatim piatu, saudara-saudara, sendirian dan terkatung-katung di dunia tanpa cinta kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus meyakinkan para murid pada ruangan atas pada waktu itu, kamu tidak seperti itu. Kamu tidak akan ditinggal seperti anak yatim. Kamu tidak akan pernah dibiarkan untuk sendirian. Dia sendiri yang akan menjadi orang tua mereka, pelindung mereka, dan pemberi nafkah bagi mereka. Dengan segala perhatian seperti ayah ibu kepada anak-anaknya. Janganlah kamu takut bahwa Tuhan itu lebih besar daripada keadaan kita yang paling mengerikan. Kepedulian Tuhan itu senantiasa lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. Itu sebabnya saudara, ketika kesulitan tiba, kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita. Saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita, itu ayatnya di sini. Dan Dia berjanji kepada 11 muridnya waktu itu, saudara, dan kita semua sekarang, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak ada anak yatim piatu di dalam gereja Tuhan. Tidak ada anak yatim piatu di dalam gereja yang kudus dan am. Kita tahu, saudara, Tuhan telah mengangkat kita ke dalam keluarganya melalui anugerahnya yang besar. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dia memberi kita semua hak istimewa itu. Ini tidak bisa didapat secara alami, saudara. Kita tidak dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Kita semua harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Kita diampuni dan dibenarkan. Dan kita diberi iman kepada Kristus sehingga kita boleh diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Bapa yang mengasihi kita seperti Dia mengasihi anak tunggalnya sendiri. Allah Bapa itu tidak bisa dibandingkan, saudara, dengan orang tua manapun di dalam dunia ini. Dunia sudah kejam. Di dalam zaman Yesus sudah banyak anak-anak yang tidak lagi diinginkan oleh orang tuanya. Lalu mereka membuangnya begitu saja. Ini hal yang sudah biasa, saudara, di Yunani dan di Romawi zaman itu. Kalau orang tua tidak menginginkan seorang anak, dan seringkali anak perempuan, mereka akan meninggalkan anaknya itu di lereng bukit, kelaparan dan mati. Tetapi ajaran Yesus Kristus mengakhiri hal tersebut. Praktek yang kejam itu dihentikan, saudara, melalui agama Kristen. Di dalam kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen mula-mula mengumpulkan bayi-bayi terlantar ini. Lalu membesarkan mereka sebagai milik mereka sendiri. Itulah Tuhan, itu pekerjaan Dia. Di dalam diri orang-orang percaya tidak ada anak-anak yatim di gereja yang kudus dan am. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Dan Dia sungguh-sungguh datang, saudara, kepada murid-muridnya. 3 hari kemudian setelah kebangkitan. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai juru selamat yang hidup. Yang mendengar doa kita. Yang selalu menyertai kita sebagai Parakletos itu. Yang memelihara janji-janjinya. Dan janjinya selain penyertaan di dalam hidup ini adalah hidup yang kekal, saudara. Karena Dia telah bangkit dari kematian. Kita juga akan dibangkitkan. Itu sebabnya ayat 19. Dia berkata, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, kuburan itu bukan akhir. Bagi orang Kristen, saudara, kita semua di kebaktian duka, pendeta selalu menegaskan hal ini berulang kali. Kuburan bukan akhir. Kuburan itu bukan tujuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Itu pengharapan kita semua, saudara. Dan itu akan terjadi. Itu hari depan yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara, dan itu hanya bisa terjadi kalau Yesus pergi untuk sementara kepada Bapa. Dia harus mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali. Salib itu, saudara, yang adalah kengerian, bisa menjadi kabar baik bagi kita semua. Itu adalah berkat dan anugerah yang besar bagi kita. Di ayat 21, siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku.
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, apakah kita mencintai Yesus? Kalau iya, maka kita akan hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan menaati firman Dia. Itu sebabnya kita akan lebih mengenal Tuhan dan Dia semakin menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita akan bertumbuh senantiasa di dalam anugerah, di dalam iman, di dalam kekudusan hidup kita. Makin menjadi berkat bagi orang lain. Apakah saudara mencintai Kristus? Jikalau tidak, saudara, semua ini tidak akan berlaku. Maka saudara adalah yatim piatu di dalam dunia ini. Dan hidup tanpa pengharapan. Itu sebabnya saudara firman Tuhan hari ini justru sekali lagi menegaskan janji Tuhan. Bahwa kita tidak ditinggal sendiri sebagai yatim piatu. Tetapi syaratnya saudara, percayalah kepada Kristus. Jikalau kita percaya kepada Dia, maka rohnya yang kudus itu akan tinggal di dalam hati kita. Dan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita, saudara. Percayalah kepada Dia. Maka Dia akan mengampuni dosa dan memberikan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sampai di sini firman Tuhan. Amin.